Halo, selamat datang di channel saya. Semoga kita mendengarkan cerita ini dalam keadaan sehat-sehat dan dalam keadaan yang sukacita. Kembali lagi dengan saya, channel saya Cerita Mondang, di mana saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman saya yang seru di dalam dunia kehidupan dan kenyataan, fakta dan realita. Saya sedikit share tentang cerita saya. Cerita di mana cerita ini sangat menarik ya teman-teman. Ya, horor dan sedikit menegangkan, sedikit menakutkan. Dulu di tahun 2010 saya masuk ke satu kampus Kristen yang ada di Bandung. Ketika saya masuk ke kampus ini di 2011, saya bergabung dengan Mapala, mahasiswa pencinta alam. Nah, di kegiatan Mapala ini, saya itu bergabung dengan mahasiswa pencinta alam lainnya. Nah, ketika tahun saya selesai, saya sudah diangkat menjadi Mapala dan saya menjadi senior di antara junior saya. Nah, ketika saya menjadi senior di antara junior saya pun ikut bergabung di acara untuk junior saya itu. Nah, ketika mereka melakukan pembelajaran untuk menjadi seorang anggota Mapala, ya, kita itu ada kegiatan camping 1, camping 2. Nah, camping 1 itu tentang materi-materi yang sudah mereka pelajari di mahasiswa pencinta alam. Nah, di yang kedua itu mereka mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan mereka tentang alam. Ya, jadi ketika mereka bisa bereksploitasi, bisa survival di alam yang terbuka. Nah, disitulah waktunya jiwa kemapalaan mereka itu diasah gitu ya. Nah, suatu ketika saya itu adalah tim jurit malam, termasuk panitia Mapala. Nah, kita itu ada tim sekitar 20 orang untuk senior dan calon Mapala itu ada 15 orang. Nah, ketika calon Mapala dan 15 orang, di antara kami yang 20 orang ini ada yang turun gunung. Lokasinya itu di Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Nah, siapa yang tidak tahu Gunung Tangkuban Perahu? Nah, di samping Gunung Tangkuban Perahu itu ada Gunung Burangrang. Nah, di Gunung Burangrang itulah terjadi sesuatu itu. Nah, sesuatu apa itu? Nah, suatu kali ya ketika kita briefing dengan teman-teman, dengan anggota Mapala lainnya, kita bertanya apa yang kita lakukan untuk salah satu yang paling seru di acara itu adalah uji nyali, ya, uji nyali dan jurit malam. Nah, ketika jurit malam kita briefing apa yang harus kita lakukan di tempat itu. Yang terjadi adalah ketika kami melakukan sesuatu yang untuk membuat mereka berani, ya, jurit malam itu. Saya, lalu ada senior saya bernama Bang Andre dan Kak Yani. Nah, Bang Andre ini membuat ide. Nah, dia kasih tahu ke kami, idenya adalah membuat miniatur kuntilanak, ya, miniatur kuntilanak. Tadinya kami ya asik-asik aja ya, sah-sah aja kalau dia membuat hal-hal seperti itu gitu. Yang terjadi adalah ketika dia briefing dengan Kak Yani untuk membuat miniatur kuntilanak tadi, dia prepare nih, mulai dari gaun putih, rambut-rambutnya yang panjang, muka-muka yang seram gitu kan. Itu berbentuk patung lalu digantungkan ke pohon. Nah, ketika itu dilakukan mereka berangkat. Tapi kami yang lainnya nggak ikut, kita ada di base camp. Nah, waktu saya dan teman-teman saya di base camp, kita asik-asik aja, kita ngobrol, terus anak-anak calon Mapala juga sudah istirahat, karena kebetulan itu udah di antara jam 10 ke jam 11 mereka istirahat dengan seadanya. Saat itu calon Mapala hanya bisa tidur di kayak kemah, tapi nggak kemah, itu hanya kayak jas hujan, ya, itu hanya pakai jas hujan. Ketika itu mereka istirahat, yang jaga malam saat itu saya dan kedua teman saya, karena kan kita harus pantau lokasi, apa yang terjadi, harus ada yang jaga malam. Nah, pergilah Bang Andre tadi dengan Kak Yani. Mereka pergi dan lokasinya juga nggak jauh, ya.
Dan Bang Andre ini pergi, kami lihat dia pergi ya, tapi kami nggak hiraukan dia dengan siapa, kita nggak hiraukan gitu ya. Jadi ketika Bang Andre ini pergi, naiklah Bang Andre ini, dapatlah pohon yang dia tuju kan. Setelah dapat dia pohon yang dia tuju itu, nah naiklah si Kak Yani tadi. Kak Yani tadi naik, ketika dia naik, dia perhatikan kayaknya pohon ini kalau Bang Andre yang naik ya nggak bisa, karena kan badannya agak tambun besar gitu ya, kayaknya susah gitu karena kan dahannya sedikit dan kurang bagus untuk menopang si Bang Andre tadi. Lalu Bang Andre punya ide, coba deh Kak Yani yang naik. Nah Kak Yani naik ke atas. Nah ketika naik di atas, digantungkanlah miniatur kuntilanak tadi kan. Ketika digantungkan itu miniatur, nah, Bang Andre nyuruh Kak Yani turun. Nah, Kak Yani turun katanya. Kak Yani diam di atas pohon, ya. Kak Yani diam di atas pohon. Apa yang terjadi? Yan turun katanya. Tiba-tiba Kak Yani ketawa dong. Dia ketawa. Yan turun katanya. Kayaknya hanya gitu. Merinding dong Bang Andre-nya. Bang Andre merinding. Terus si Kak Yani-nya kayak nggak mau turun gitu. Dia hanya di atas pohon aja. Yang turun. Nah, terus Bang Andre ini mulai bingung. Kenapa Kak Yani-nya nggak mau turun, sedangkan si Bang Andre ini harus antara takut, antara berani, antara heran, antara gagu juga. Nah, terjadilah kebingungan yang sangat panjang. Nah, sedang dia memikirkan kalau Kak Yani tadi kesurupan. Nah, yang turun nggak mau. Nah, bingunglah Bang Andre tadi. Dia lari ke base camp di mana kami ngumpul gitu. Dia teriak, gan, tolong gan gitu. Kita panggilannya Agan ya. Gan, tolong. Kenapa? Itu si Yani kesurupan katanya. Dia ketawa aja di pohon gitu. Lalu apa yang terjadi gitu kan? Semua pada heran kan? Ini orang kenapa? Semua kita pada bingung. Ini orang kenapa ya? Kok teriak-teriak gitu kan? Pada bangun, ada yang sudah tidur terbangun. Saya juga kembali ke base camp karena suasana saat itu huru-hara ya, karena Bang Andre ini lari dengan ketakutan gitu. Turun ke sini. Ayo bantu aku. Kenapa? Itu si Yani, Kak Yani itu kesurupan gitu ya. Terus kami pada diam. Kak Yani kesurupan. Iya, tadi dia naik ke atas pohon, lalu dia gantungin miniaturnya, terus dia ketawa, nggak mau turun gitu ya. Lalu datang rekan kami yang satu lagi bilang, gimana sih Yani kesurupan katanya. Dia aja pergi perkampungan untuk beli minyak tanah katanya. Jedar. Apa dong yang terjadi? Semua pada takut. Lah, Kak Yani pergi, kata Bang Andre. Kak Yani pergi beli minyak tanah ke kampung. Terus temanku tadi untuk gantungin miniatur siapa? Terdiam dong Bang Andre-nya. Dia terdiam. Apa yang dia lakukan? Kita juga pada kaget ya. Lah, kok seram amat gitu ya. Kayaknya kita nggak ada ngapa-ngapain, hanya membuat yang nilai, istilahnya kita itu hanya jahil sedikit ya. Tapi itulah yang terjadi di gunung itu ya. Intinya nggak boleh macam-macam di gunung itu, nggak boleh macam-macam ya. Kalau kita mau macam-macam, ada aja hal-hal yang buat kita diingatkan dengan cara yang baik gitu ya. Untung kita juga nggak tahu siapa yang diajak Bang Andre itu ke pohon itu. Kita juga nggak tahu siapa yang dibawanya ke pohon itu. Yang pasti saat itu kita berserah dan kita percaya kita dalam lindungan Tuhan. Karena selama kita melakukan perjalanan dari kampus menuju gunung, kita selalu berdoa, kita selalu berserah. Bahkan founder-founder dan sponsor-sponsor kita itu selalu mendoakan kita supaya kita baik-baik. Itulah luar biasanya berkat Tuhan saat itu. Nah, Bang Andre pun mulai terdiam dan dia tidak mau membuat jurit malam, dan tidak terjadi jurit malam pada malam itu. Karena apa? Karena kejadian ini.
ini pembelajaran bagi kita yang untuk calon-calon atau mapala-mapala lainnya yang mau membuat uji nyali dengan hal seperti itu, mikir 1000 kali. Ada cara-cara hal yang unik lainnya yang membuat mapala kita itu nyaman dan kita juga merasa nyaman. Ini cerita saya bagi yang sudah menjadi mapala. Ini ada satu referensi pengalaman kami. Kalau kalian ingin lebih tahu lagi, ikuti channel-channel saya berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share YouTube saya. Terima kasih. Dadah.